Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Lova Keniza, kelas 11 IPS. Video kali ini, saya akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia dan perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Pertama-tama, kita akan membahas dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang atas Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Di bidang politik, yaitu adanya suatu perombakan struktur pemerintahan berdasarkan kaidah di Jepang. Lalu, kewajiban untuk melakukan sekere pada Kaisar Tenno Heika saat melakukan upacara bendera. Lalu kewajiban untuk memakai bahasa Jepang dan menghapus bahasa Belanda. Lalu pembentukan suatu angkatan laut dan angkatan darat di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Riyadh, yang pusat kemiliterannya berada di bawah Panglima Jepang yang berada di Dalat, Vietnam. Dan yang terakhir, pembentukan suatu organisasi berbasis propaganda yang bertujuan untuk menarik hati rakyat. Organisasi tersebut adalah PETA, Gerakan 3A, yang justru meningkatkan suatu gerakan kemerdekaan pada kaum nasionalis. Selanjutnya di bidang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu Jepang memberikan suatu gelar kepahlawanan bagi para pekerja yang meninggal dunia akibat kekejaman Romusa. Gelar tersebut bernama pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Selanjutnya, ekonomi merosot turun akibat masyarakat tidak dapat mendapatkan bahan makanan dan muncullah berbagai penyakit seperti diare dan kudis. Lalu adanya pasar gelap yang menyebabkan kenaikan inflasi secara drastis. Lalu bahan makanan dan obat-obatan sulit didapatkan. Lalu perkebunan tebu dan pabrik gula ditutup oleh Jepang sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan. Selanjutnya, masyarakat dipaksa dan dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki jalan, menanam tanaman jarak di sepanjang jalan, dan membangun saluran air. Lalu adanya kesulitan komunikasi karena Jepang sebagai pengendali utama secara sengaja melakukan hal tersebut terjadi. Lalu adanya penggantian nama pada beberapa kota di Indonesia. Awalnya kota tersebut merupakan serapan dari bahasa Belanda dan diganti dengan asli nama Indonesia. Contohnya, Buitenzorg menjadi Bogor, lalu Batavia menjadi Jakarta. Dan yang terakhir, yaitu adanya pembangunan suatu gedung kebudayaan di Jakarta dan diberi nama Keimin Bunka Sidoso. Pada 1 April 1943, lalu di bidang pendidikan, yaitu adanya suatu aturan untuk belajar wajib hanya selama 6 tahun dan mewajibkan bahasa Jepang sebagai materi pelajaran yang wajib dikuasai. Lalu budaya dan adat istiadat Jepang diperkenalkan dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar wajib di seluruh sekolah di Indonesia. Pada tahun 1943, adanya proses penutupan pada perguruan tinggi. Lalu adanya suatu proses reopen dan pembukaan kembali perguruan tinggi seperti perguruan tinggi teknik
atau Kyogo Daikaku di Bandung dan perguruan tinggi kedokteran Ika Daikaku di Jakarta. Lalu adanya pembukaan sekolah akademi Pamong Praja atau Konkoku Gakuin yang bertempat di Jakarta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Penyebab rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang yaitu karena perekonomian tetap merosot. Lalu pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah. Lalu rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja atau romunsa. Cara yang dilakukan untuk melawan pemerintahan Jepang yaitu ada 3. Yaitu pertama, perjuangan dengan cara kooperatif. Kedua, perjuangan dengan atau melalui gerakan bawah tanah. Ketiga, perlawanan bersenjata. Cara kooperatif yaitu melalui Putra Toko 4 serangkai membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui rapat-rapat dan melalui media massa milik Jepang. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang, seperti Senedan atau Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Fujikai, Barisan Wanita, yang dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan nasionalisme rakyat. Gerakan bawah tanah yaitu ada 4, yaitu kelompok Surkani, kelompok Ahmad Soebarjo, ketiga kelompok Sultan Syair, dan keempat kelompok pemuda. Kelompok Surkani yaitu mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia yang didukung oleh Seidenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Di dalamnya terkumpul para tokoh penggerakan seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sunaria. Keempat tokoh tersebut bertugas mendidik para pemuda tentang masalah politik dan pengetahuan umum. Lalu kelompok Ahmad Subarjo dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Kelompok Sultan Syair. Gerakan bawah tanah Sultan Syair terbatas pada kontak-kontak pribadi dengan sejumlah tokoh nasionalis lainnya dan golongan pemuda. Salah satu kegiatannya adalah mendengarkan radio secara diam-diam dan menyebarluaskan informasi di antara mereka serta melakukan diskusi. Kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat 2 kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ika Daikaku atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Pemusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau Baperpri. Dan pembahasan terakhir yaitu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ada 4, yaitu perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya, kedua perlawanan rakyat Indramayu, ketiga perlawanan rakyat Aceh, dan yang terakhir yaitu perlawanan peta di Blitar. Perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya diawali oleh adanya penolakan santri-santri
Pondok Pesantren Sukamana, Singaparna, pimpinan KH Zainal Mustafa untuk melakukan sekre atau memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang atau Hinomaru yang berlambang matahari terbit. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi oleh pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Perlawanan rakyat Aceh di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Teungku Abdul Jalil. Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Koch Lieng. Dikabarkan perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Koch Lieng. Yang paling terakhir yaitu perlawanan Peta di Blitar. Peta melakukan perlawanan di bawah seorang komandan peleton bernama Supriyadi karena persoalan pengumpulan padi, romsa, dan heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Alasan lainnya yaitu para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan rakyat bersama Peta ini termasuk perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintah pendudukan Jepang. Sekian dari video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah atau ada yang kurang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.